Halo guys, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Renata Sagita dengan NIM 632000575 kelas 63 3A 11. Kali ini saya akan membahas tentang analisa laporan keuangan. Pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Arti penting analisa rasio keuangan. Yang pertama, analisis terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Dan yang ketiga, analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Manfaat dan penggunaan analisa rasio keuangan. Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu yang pertama, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Dan yang ketiga, analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 6 kelompok rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio aktivitas, yang ketiga, rasio liabilitas, yang keempat, rasio kemampuan menghasilkan laba, yang kelima, rasio pertumbuhan, dan yang keenam, rasio penilaian. Analisis rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara pembandingan yang dapat dilakukan oleh para penganalisa ada dua, yaitu yang pertama, membandingkan rasio sekarang atau present rasio dengan rasio-rasio waktu lalu atau rasio historis, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu. Dan yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan atau company rasio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau rasio industri dalam waktu yang sama. Macam-macam rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua, rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kelikuiditan perusahaan atau bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban hutang jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Rasio profitabilitas atau profit. Kata kuncinya adalah profit atau laba. Rasio profitabilitas ada tiga, yaitu ROE, ROA, dan ROS. ROE adalah return of equity, yaitu pengembalian terhadap modal. Maksudnya ketika rasio di bawah 6%, maka dinyatakan jelek. Dinyatakan baik apabila ROE di atas bunga deposito. Rumusnya adalah laba dibagi modal dikali 100%. ROA atau return of asset, yaitu pengembalian terhadap aset. ROA lebih melihat ke sektor usahanya. ROA membandingkan datanya setiap tahun dengan laporan keuangan 3 tahun sebelumnya. Rumusnya adalah laba dibagi total aktiva dikali 100%. ROS atau Return of Sales, yaitu pengembalian terhadap penjualan. ROS lebih melihat ke sektor usahanya seperti ROA. ROS membandingkan datanya setiap tahun dengan laporan keuangan 3 tahun sebelumnya. Rumusnya, laba dibagi penjualan dikali 100%. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada tiga, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio atau rasio lancar yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Rumusnya, aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dalam rasio lancar, hasil dari rumus tersebut minimal angkanya 1. Aktiva lancar harus lebih besar dari hutang jangka pendek agar perusahaan dinyatakan aman ketika bangkrut. Standar minimal angkanya 3. Tidak boleh ada dana menganggur. Dana harus dimanfaatkan untuk menghasilkan penjualan, berupa deposito atau investasi atau beli aktiva tetap. Quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Cash ratio atau rasio kas. Rumusnya, kas dibagi hutang lancar.
Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ada dua, yaitu debt to equity ratio atau DER dan debt to asset ratio atau DAR. Debt to equity ratio atau DER. Rumusnya, hutang dibagi modal. Dari rumus tersebut, hasilnya jangan lewat dari 1. Jika lewat dari 1, berarti mayoritas harta atau aktiva kita dibiayai oleh hutang. Maksimal nilai DER adalah 4. Jika DER di angka 2, maka sudah riskan. Bisa jadi perusahaan ini nggak modal. Debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya, hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Dari rumus tersebut, hasilnya jangan sampai 80% aktiva kita dibiayai oleh hutang. Semakin kecil DAR, maka semakin bagus. Patokan DAR yaitu 50%. Yang terakhir, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ada 3, yaitu yang pertama putaran kas, yang kedua putaran piutang, dan yang ketiga putaran total aktiva. Kita hanya membahas putaran total aktiva. Putaran total aktiva yaitu rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Putaran total aktiva tidak bisa dinilai dengan angka atau standar tertentu. Harus dibandingkan datanya setiap tahun dengan laporan keuangannya selama 3 tahun sebelumnya, karena tergantung sektor usahanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.